kalian semua yang ada di rumah. Gimana kabarnya Kak Dian? Harusnya sih udah rapi ya Kak, udah mandi, Oke. udah siap untuk ibadah yang pastinya. Kabarnya Kak Dian gimana hari ini? Baik dong. Baik, Luar biasa. Luar biasa. Adik-adik gimana? Pastinya harusnya jawabannya luar biasa karena Tuhan Yesus, Tuhannya kita, Tuhannya Kak Minda, Tuhannya Kak Dian itu Tuhannya luar biasa. Ya kita beri tepuk tangan dulu ya buat Tuhan. Yeay! Hari ini kita berharap, Kak Minda berharap dan Kak Dian berharap kalian semua adik-adik yang ada di rumah keadaannya baik-baik saja dan luar biasa sehat dan tetap semangat ikut ibadah sekolah minggu ya. Walaupun kita masih online nggak apa-apa, nanti ada waktunya kita ketemu lagi ya nggak Kak Dian? Betul. Percaya aja, tetap semangat tapi ya. Ya mari kita siapkan hati kita adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menaikkan suatu pujian kesayanganmu. Adik-adik yang sudah bisa dan tahu liriknya, tahu kata-katanya, bisa mengikuti dengan baik. Yang belum tahu nanti lihat di layar ya, oke? Yuk kita nyanyi sama-sama. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau menyembahmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kau telah memilihku, menyambutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau menyembahmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu. Angkat tanganmu adik-adik. Berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Mari kita sembah Tuhan adik-adik. Haleluya, haleluya. Mari katakan haleluya, puji Dia. Mari adik-adik di rumah kita belajar menyembah Tuhan. Angkat suaramu, bawa hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus ada di hati adik-adik. Tuhan Yesus ada sekarang buat adik-adik. Haleluya.
ini kami percaya Tuhan Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang selalu baik buat kami Tuhan. Engkau juga hadir untuk adik-adik kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu GPA Anugerah yang saat ini sedang menonton, menyaksikan, mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Engkau lawat mereka satu persatu. Engkau jamah hati dan pikiran mereka Bapa, dan biarlah apapun keadaan mereka, dalam keadaan senang, susah, sehat maupun kurang sehat, Engkau Allah yang memberikan, yang memulihkan, yang menguatkan mereka Tuhan, menghibur mereka. Berkati mereka Tuhan dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari adik-adik yang siap dan mau puji Tuhan, katakan amin. Yeay. Ya adik-adik, kita mau puji Tuhan, kita mau nyanyikan Sungai Sukacita. Yeay. Yuk sama-sama tepuk tangan. Yang semangat ya. Adik-adik harus berdiri nih nyanyinya ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan apa? Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Yeay. Oke, yuk kita lagi lanjutkan dengan pujian selanjutnya ya. Yuk tutup tepungan. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi langit tidak puas membentang. Yesus besertaku. Ku daki daki, ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang hujan hijau membentang. Yesus besertaku, di kaki kanan kau
pujiannya? Kita mau katakan dari terbit Oke, ya itu udah matahari. kalau ada yang tahu ya. Ya, ayo kita ikuti pujian ini, kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Yuk, pertama-tama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, Angkat tangannya. puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, sekali lagi. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, kita menyanyi. Ya, kita udah puji Tuhan, kita udah nyanyi sorak-sorai. Sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu, adik-adik ada yang belum ini. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Kita mau naikkan, kita menyanyikan lagu ini. Adik-adik yang belum pernah dengar lagunya bisa lihat nanti di teksnya ya. Kita siapkan hati kita. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh
di setiap waktu. Nyatakan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Shalom adik-adik, saatnya sekarang kalian dengerin firman Tuhan ya. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita mulai berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajak kami Tuhan duduk diam, dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini diambil dari kitab 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 44 adik-adik. Karena ayatnya banyak, nanti kita nggak usah baca semuanya ya. Oke, sesuai judul perikopnya yaitu Daud, Nabal, dan juga Abigail. Ada 3 tokoh adik-adik. Nah, begini kisahnya adik-adik. Ketika itu Daud sedang berada di padang gurun bersama prajurit-prajuritnya karena mereka bersembunyi dari kejaran Raja Saul. Di dekat persembunyian Daud dan juga prajurit-prajuritnya itu ada peternakan adik-adik. Peternakan milik seorang pengusaha yang kaya raya, namanya Nabal. Dia punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Banyak banget kan? Nah, tapi sayangnya si Nabal ini karakternya jahat, kasar, sombong, kikir. Pokoknya dia suka melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat. Tapi dia punya seorang istri yang sangat cantik adik-adik, namanya Abigail. Nah, tak hanya cantik, tapi istrinya juga ini sangat bijaksana adik-adik. Suatu hari Nabal dan anak buahnya ini sedang menggunting bulu dombanya mereka. Lalu Daud menyuruh ke-10 prajuritnya untuk menemui Nabal. Untuk apa? Untuk meminta bantuan kepada Nabal karena persediaan makanan mereka sudah habis adik-adik. Jadi Daud menyuruh anak buahnya untuk menemui Nabal. Ketika anak buahnya Daud ini menemui Nabal, sampailah mereka kan di tempatnya Nabal. Nah, mereka mau meminta makanan, minuman, dan lain-lain adik-adik. Tapi sesampainya di sana, Nabal justru malah menghina, mengejek, memaki-maki Daud adik-adik. Jadi akhirnya anak buahnya pun nggak dapat apa-apa. Padahal ya adik-adik ya, karena anak buahnya Daud dan juga Daud, peternakannya Nabal ini justru dijaga sama mereka, mungkin dari hewan buas atau dari yang ingin mencuri. Bahkan nggak ada satupun yang diambil oleh Daud. Akhirnya mereka pun pulang dengan tangan kosong, tidak membawa makanan apapun. Sesampainya mereka pulang, mereka pun cerita ke Daud kalau misalnya mereka ini nggak dapat apa-apa, Nabal nggak kasih apa-apa. Justru kami malah dihina adik-adik katanya. Kita malah dimaki-maki, kita diejek, kita diusir. Akhirnya kita nggak dapat apapun. Mendengar hal itu, Daud pun jadi marah sekali adik-adik. Dan Daud berniat ingin membinasakan Nabal dan juga keluarganya. Daud menyuruh 400 prajuritnya untuk ikut bersama dia untuk menyandangkan pedangnya dan membinasakan seluruh keluarganya. Nah, adik-adik, selanjutnya Abigail, istrinya Nabal ini didatangi oleh salah satu anak buahnya Nabal. Di anak buahnya ini cerita ke Abigail kalau misalnya tadi tuh ada anak buahnya Nabal loh datang menemui tuan Nabal. Mereka mau meminta bantuan, pertolongan kepada tuan Nabal, tapi mereka malah dihina, dimaki, pokoknya diejek, malah diusir, dan tuan Nabal tidak memberikan satupun makanan kepada mereka. Mendengar hal itu, Abigail pun langsung terkejut tadi. Waduh, nanti kalau misalnya Daud ini marah kepada keluarganya gimana ya? Keluarganya ini kan dalam bahaya, karena bisa aja misalnya Daud ini marah dan juga akan menyerang keluarganya Nabal. Akhirnya Abigail ini berinisiatif adik-adik. Langsung dia menyiapkan banyak sekali makanan untuk
Daud dan juga prajurit-prajuritnya. Dia menyiapkan ada ratusan roti, terus ada 5 ekor domba yang udah diolah, terus ratusan kue-kue. Pokoknya dia bawa, dia angkut ke keledainya, dimuatnya ke keledainya bersama dengan anak buahnya Nabal, tapi tanpa sepengetahuan Nabal adik-adik. Jadi Abigail bawa makanan dan kasih makanan ke Daud dan prajuritnya tanpa sepengetahuan suaminya. Akhirnya Abigail pun pergi dengan keledainya. Sampai di tengah perjalanan ya adik-adik, akhirnya Abigail ketemulah sama Daud. Dia turun adik-adik, turun dari keledainya, dan dia langsung apa adik-adik? Dia langsung bersujud di kakinya Daud, dan dia berkata kepada Daud apa? Kita langsung baca ayatnya ya, di ayat ke-24. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Ayat yang ke-25. "Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh." Ayat ke-26. "Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan." Langsung ke ayat ke-28 ya adik-adik. "Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu." Nah adik-adik, itulah yang diperkatakan Abigail kepada Daud. Mendengar meminta pengampunan atas kesalahan suaminya, akhirnya pun Daud tuh hatinya luluh adik-adik. Akhirnya apa? Daud mau memaafkan Nabal yang sudah menghinanya. Dan Daud pun berkata kepada Abigail. Nah, apa yang dikatakan Daud? Kita baca lagi ya di ayat yang ke-32 adik-adik. "Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini." Ayat ke-33. "Terpujilah kebijaksanaanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan." Akhirnya karena Daud sudah memaafkan Nabal dan juga keluarganya, akhirnya Abigail pun kembali ke rumahnya dan Daud pun kembali ke tempatnya adik-adik. Nah, sesampainya di rumah, Abigail ini gak langsung menceritakan adik-adik apa yang sebenarnya terjadi. Karena apa? Karena suaminya pada malam itu dia lagi mabuk, dia lagi pesta-pesta. Akhirnya dia baru menceritakan hal itu keesokan paginya. Dia cerita kalau Daud tuh sebenarnya mau berniat mau membunuh kamu, mau membinasakan keluarga kita. Mendengar hal itu, Nabal pun terkejut adik-adik. Apa yang terjadi sama Nabal? Dia langsung jantungnya terhenti adik-adik dan membatu badannya. Oh, serem banget ya adik-adik. Tapi dia belum mati adik-adik. Nah, hal itu terjadi selama 10 hari. Nah, setelah 10 hari, akhirnya Nabal pun mati adik-adik. Nah, setelah mendengar Nabal mati, Daud pun menyuruh anak buahnya untuk menjemput Abigail menemui Daud, dan akhirnya Abigail pun dijadikan istri oleh Daud. Nah adik-adik, begitulah cerita kisah antara Daud, Nabal dan juga Abigail. Nah adik-adik, kita mau mengambil pelajaran dan juga apa sih yang mau kita teladani dari sosok Abigail ini. Yang pertama yaitu jadilah anak-anak Tuhan yang tak hanya cantik di luarnya saja tapi juga cantik hatinya. Dan juga jadilah anak Tuhan yang bijaksana. Apa sih bijaksana maksudnya? Maksudnya ketika adik-adik bertindak atau sedang berkata-kata, dalam berbuat apapun kalian harus berhati-hati adik-adik, jangan sampai menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, jadilah anak-anak Tuhan yang penuh sukacita. Nah, seperti nama Abigail ya adik-adik. Abigail tuh punya arti Bapa yang bersukacita. Nah, seperti namanya ya.
sukacita dan juga punya belas kasih. Kenapa? Karena Abigail mampu menyelamatkan suaminya dan keluarganya dari Daud yang ingin menyerang keluarganya, dan juga dia juga menyelamatkan Daud karena Daud tidak mencegah Daud untuk melakukan dosa, yaitu membinasakan keluarganya Nabal. Nah, yang ketiga, adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan, pendamai di antara orang-orang yang sedang mungkin teman-teman kalian atau saudara kalian yang lagi bertengkar. Nah, itulah adik-adik kiranya pesan yang ingin disampaikan dari kisah Daud, Nabal, dan juga Abi. Nah adik-adik, sebelum kita tutup firman-Nya, kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan, ajar kami jadi anak-anak-Mu yang bijaksana dalam berkata-kata dan berbuat ya Tuhan. Tuhan, berkati adik-adik kami Tuhan, berkati sekolah mereka, berkati orang tua mereka Tuhan. Jadikan kami pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.